warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok The Team beranggotakan 3 orang dengan saya Ardian Galih Pratama dengan NIM 1030 dan teman saya Dan saya Hasan Ahmad Fauzi dengan 1030 1250 030. Saya dengan Endra dengan NIM 103012500330. Dalam kesempatan kali ini, izinkanlah kami dari kelompok The Team akan mempresentasikan final project tugas besar statistika dengan judul analisis regresi linear dan korelasi multivariat morfometri pohon mengenai studi kasus spesies mahoni, mangga, dan pucuk merah di Telkom University. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis variasi bentuk fisik dan hubungan pertumbuhan atau alometrik pada pohon. Fokus penelitian adalah pada pengukuran kuantitatif atau morfometri bagian batang dan daun dari berbagai spesies pohon di lingkungan kampus. Dengan menganalisis data ini, kita dapat memahami keanekaragaman dan pola pertumbuhan antar spesies pohon yang berbeda. Dataset yang digunakan merupakan data morfometri lapangan yang terdiri dari 100 sampel pohon. Sampel tersebut terutama mencakup 3 spesies dominan utama, yaitu pucuk merah, mangga, dan mahoni, serta beberapa spesies lainnya di kampus Telkom University. Data ini dirancang untuk menganalisis variasi fisik dan menguji korelasi antar variabel yang diukur. Variabel penelitian dikelompokkan menjadi 2 tipe utama, yaitu pertama, variabel kategorikal yang berskala nominal, hanya berfungsi sebagai label tanpa urutan. Contohnya ialah jenis spesies, mencakup pucuk merah, mangga, mahoni, dan lain-lain. Untuk lokasi pengambilan sampel, kita mengambil Cacung, Danau, Galau, GKU, Rektorat, dan Asrama Putra. Kemudian untuk variabel kedua adalah variabel numerik yang berskala rasio, data kuantitatif hasil pengukuran yang bisa dihitung secara matematis. Contohnya adalah dimensi daun, panjang, lebar, luas, dan rasio daun. Kemudian dimensi batang, memuat, diameter, dan lingkar batang. Teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan data menggunakan stratified random sampling dengan total 1 sampel pohon yang tersebar merata di 5 zona kampus, 20 pohon per zona. Untuk prosedur pengukuran, setiap pohon diukur berdasarkan 4 parameter utama, yaitu panjang daun mulai dari pangkal hingga ujung daun, kemudian lebar daun dari pada titik terlebar daun tegak lurus tulang utama, kemudian diameter batang kita ukur dari estimasi dari lingkar batang pada ketinggian 1,3 meter atau kurang lebih setinggi dada kita. Kemudian untuk identifikasi spesies berdasarkan ciri visual daun dan batang. Kemudian untuk alat dan konversi data. Untuk alat ukur kami memakai penggaris, meteran gulung untuk mengukur daun, dan meteran jahit untuk mengukur batang. Kenapa meteran jahit? Karena sifatnya fleksibel. Terus kemudian untuk konversi data, diameter batang dihitung dari lingkar menggunakan rumus batang menggunakan rumus diameter sama dengan keliling per pi dengan bantuan pemrograman Visual Studio menggunakan bahasa Golang. Kemudian untuk alokasi dan mekanisme sampel, setiap zona dialokasikan 7 mahoni, 7 mangga, dan 6 pucuk merah. Jika kuota tidak terpenuhi, diterapkan mekanisme sebagai berikut. Pertama, diisi dengan spesies paling dominan di zona tersebut. Kedua, jika masih kurang, diambil dari pohon dengan karakteristik daun serupa, yaitu lonjong. Kemudian untuk kriteria inklusi sampel, pohon sampel harus memenuhi kriteria, yaitu sehat, lingkar batang lebih dari sama dengan 10 cm, struktur batang utama jelas, dan akses aman dan mudah tersus untuk daun. Kemudian metode pengolahan dataset. Pengolahan data dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahap sebagaimana berikut. Pertama, input dan integrasi. Data lapangan langsung diinput via Google Form ke Google Spreadsheet untuk menghindari kesalahan manual dan memantau koleksi data secara real time. Kedua, tabulasi dan pembersihan. Data lengkap dipindah ke Excel untuk proses data cleaning pembersihan agar siap dianalisis. Kemudian kita mengimpor dan validasi di R. Data set yang bersih diimpor ke RStudio. Validasi dilakukan dengan fungsi str untuk memastikan tipe data variabel morfometri sudah numerik, dan fungsi sum isna untuk mendeteksi dan menangani data kosong atau missing value. Kemudian menentukan variabel. Penelitian ini menetapkan variabel independen atau X sebagai prediktor. Panjang daun dipilih karena dianggap sebagai dimensi pertumbuhan primer yang mendahului atau beriringan dengan pelebaran daun. Kemudian untuk variabel dependen, kami memilih lebar daun dipilih untuk mengukur seberapa besar pertambahan lebar daun sebagai respon terhadap pertambahan panjangnya. Pola ini bertujuan untuk menguji kekuatan hubungan biologis antara kedua dimensi daun secara statistik, mengingat di lapangan teramati bahwa pertambahan panjang dan lebar daun tidak selalu selaras. Statistik deskriptif. Setelah data dibersihkan, dapat dilakukan analisis statistik deskriptif. Panjang daun
rata-rata 14,24 cm, tetapi medianya 16,23 cm, lebih tinggi. Ini menunjukkan distribusi data miring ke kiri. Artinya sebagian besar daun memiliki panjang di atas rata-rata, sebagian data umumnya antara 7,2 sampai 19,9 cm. Lebar daun rata-rata 4,817 dan medianya 4,800, hampir identik. Ini menunjukkan distribusi data sistemis, simetris dan stabil, sehingga sangat ideal digunakan sebagai variabel dependen dalam regresi karena prediksi model akan lebih valid. Kesimpulan penting, boxplot menunjukkan tidak ada outlier. Ini membuktikan bahwa data pengukuran lapangan sudah bagus, tidak ada nilai ekstrim yang mencurigakan dan aman untuk dilanjutkan ke analisis regresi linear. Baik, selanjutnya aplikasi regresi linear. Analisis regresi linear berhasil mengidentifikasi hubungan positif dan signifikan antara panjang daun dan lebar daun. Tambahan 1 cm panjang daun menyebabkan peningkatan 0,9 cm lebar daun. Model ini mampu menjelaskan 62,4% variasi lebar daun. Dari hasil tersebut, kita dapat memahami bahwa korelasi sangat kuat, yaitu R sama dengan 0, antara panjang dan lebar daun. Terusnya ada signifikan secara statistik, yaitu p-value kecil dari 0,1. Sedangkan residual error-nya rendah, SE sama dengan 0,99 cm, menunjukkan bahwa akurasinya prediksinya yang baik. Selanjutnya, distribusi error normal, yaitu memenuhi asumsi analisis regresi. Next. Selanjutnya, untuk mencari relasi antara hubungan variabel menggunakan fungsi core yang terdapat pada gambar tersebut. Dari fungsi core tersebut, kami mendapatkan bahwa koefisiennya adalah 0,79. Dari hasil tersebut, dapat menunjukkan bahwa hubungan positif kuat menjadi dasar untuk membangun model regresi linear lebar daun Y dimodelkan di panjang daun X. Next. Selanjutnya adalah komputasi sub CLO 0 ketiga. Pembentukan model regresi linear ini kami menggunakan RS Studio sebagai landasannya, dengan tujuan menganalisis hubungan panjang daun dan lebar daun. Model ini digunakan untuk melakukan prediksi. Dari hasil komputasi ini, kami mendapatkan nilai bahwa interceptnya adalah 2,0506, sedangkan koefisien regresinya adalah 0,1942, sehingga persamaan regresi linearnya sebagai berikut. Y sama dengan 2,0506 tambah 0,1942 kali X tambah E. Next. Selanjutnya adalah interpretasi model. Dari model tersebut, Y sama 2,0506 tambah 0,1942X memiliki kenaikan 1 cm pada panjang daun. Jadi, lebar daunnya naik setidaknya 0,194 cm. Konstan 2,0506 adalah nilai dasar matematis, bukan kondisi biologis nyata. Misalkan, contohnya, dalam konteks biologi, ini ada nilai dasar matematis karena daun dengan panjang 0 tentu tidak nyata. Dengan contoh, jika kita memiliki daun dengan panjang 20 cm, maka prediksi adalah lebar daun sama dengan 2,0506 tambah 0,942 kali 20, yang menghasilkan 5,9346 cm, atau bisa dibulatkan dengan 6. Next. Baik, untuk selanjutnya, kita mencari statistical summary, kita menggunakan fungsi summary. Berikut tampilannya. Oke, berdasarkan hasil summary dari model di RS Studio, model regresi linear dinyatakan valid dan layak dengan rincian sebagai berikut. Pertama, residual error. Distribusi error cenderung normal dan simetris. Median mendekati 0 dan nilai min, minimal dan maksimal seimbang. Signifikan variabel atau panjang daunnya. Variabel prediktor panjang daun memiliki pengaruh yang sangat signifikan pada p-value kecil pada 0,01 terhadap lebar daun. Selanjutnya, residual standard error atau RSE. Rata-rata penyimpangan prediksi model dari nilai sebenarnya adalah 0,9941 cm.
Koefisien determinasinya atau R pangkat 2, model ini mampu menjelaskan bahwa 62,42% variasi yang terjadi pada lebar daun dan sisanya 37,52% dipengaruhi faktor lain di luar model. Untuk uji kelayakan model secara keseluruhan sangat signifikan pada p-value sangat kecil, sehingga valid untuk digunakan dalam memprediksi lebar daun berdasarkan panjang daun. Dari analisis matriks memberikan gambaran komprehensif tentang hubungan dan distribusi seluruh variabel morfometri. 1. Kekuatan hubungan korelasi. Pertama, sangat kuat antara R lebih besar dari 0,9. Hubungan antara dimensi daun, panjang dan lebar dengan luas daun yang sangat kuat. R sama dengan 0,94 dan 0,93. Selanjutnya adalah moderat. R sama dengan 0,6. Hubungan diameter batang dengan luas daun cukup positif, yaitu R sama dengan 0,66. Artinya, pohon besar cenderung memiliki daun luas, tapi tidak selalu pasti. Selanjutnya adalah lemah, yaitu R kecil dari 0,3. Hubungan lebar daun dengan rasio daun sangat remah, yaitu sekitar R sama dengan 0,25, menunjukkan lebar daun hampir tidak mempengaruhi bentuk rasio daun. Selanjutnya adalah pola distribusi data. Panjang daun menunjukkan distribusi bimodal, dua pucuk, mengidentifikasi adanya dua kelompok berbeda, mungkin spesies berdaun kecil dengan berdaun besar. Selanjutnya adalah lebar daun, mendekati distribusi normal, satu pucuk atau simetris. Yang ketiga adalah pola sebaran hubungan, yaitu antara panjang dengan lebar daun, menunjukkan pola linear positif yang rapat dan kuat, sesuai dengan analisis regresi sebelumnya. Dan yang lainnya yaitu rasio dengan lebar daun, menunjukkan pola sebaran yang luas dan acak, mengonfirmasi ketiadaan hubungan yang jelas. Selanjutnya adalah analisis komparatif antar spesies, atau bisa dibilang EDA. Analisis perbandingan menunjukkan perbedaan karakteristik morfometri yang jelas antar tiga spesies dominan. Pertama, yaitu dimensi batang, pertumbuhan. Mahoni memiliki variasi ukuran batang terbesar, sangat heterogen, mencakup pohon muda hingga besar. Sedangkan pucuk merah memiliki ukuran batang kecil dan seragam, sangat homogen. Yang kedua adalah dimensi ukuran daun. Mahoni dan mangga secara konsisten memiliki daun dengan ukuran terbesar, panjang, lebar, dan luas. Sedangkan pucuk merah secara konsisten memiliki daun dengan ukuran terkecil. Ketiga, dimensi bentuk daun atau rasio. Mangga daun paling lonjong dengan rasio paling tinggi, sedangkan pucuk merah memiliki bentuk daun cenderung membulat atau rasio terendah. Kemudian untuk kesimpulan analisis multivariabel akan dijelaskan oleh Mas Indra, silakan. Kesimpulan analisis multivariabel. Dataset bersifat heterogen dengan variasi yang kuat, dipengaruhi oleh jenis spesies. Meskipun demikian, hubungan internal antar dimensi daun, panjang dan lebar tetap konsisten menunjukkan relasi positif pada semua spesies, namun dengan nilai rata-rata ukuran yang berbeda sesuai karakteristik masing-masing jenis pohon. Next. Baik, kesimpulan. Berdasarkan analisis data morfometri 100 sampel pohon di Telkom University disimpulkan, yang pertama, hubungan alometrik. Terbukti ada hubungan linear positif yang sangat signifikan antara panjang dan lebar daun dengan model persamaan Y sama dengan 2.05006 ditambah dengan 0.1942X. Setiap penambahan 1 cm panjang daun meningkatkan lebar daun sekitar 0.1942 cm. Yang kedua, kualitas model. Model regresi memiliki kualitas prediksi yang cukup baik, yaitu R kuadrat sama dengan 62,42% dengan valid untuk digunakan sebanyak 37,58%. Variasi lebar daun dipengaruhi faktor lain di luar panjang daun seperti genetik atau lingkungan. Yang ketiga, karakteristik data. Data valid konsisten dan bebas outlier, distribusi lebar daun simetris atau normal, sedangkan panjang daun miring kiri dan bimodal mengindikasikan pengelompokan berdasarkan spesies. Yang keempat atau yang terakhir, pengaruh spesies atau temuan kunci. Jenis spesies merupakan faktor penentu utama karakteristik fisik. Daun sangat kuat, tetapi korelasi batang daun hanya moderat. Mahoni dan mangga memiliki daun lebih besar dan bervariasi, sedangkan pucuk merah memiliki daun yang lebih kecil, seragam, dan cenderung membulat. Meskipun pola menunjukkan daun bersifat linear dan konsisten, panjang dan lebar ukuran absolut bentuknya sangat spesifik dan ditentukan oleh jenis spesiesnya. Oke, mungkin cukup sekian
presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kurang lebih seperti itu. Akhirul kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.